Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Haryanti dengan NPM 0441212223 dari Komsatral 3. Di sini saya akan menganalisis pendekatan steps dari podcast Grita Agatha yang bernama Grita Buka Praktek. Yang pertama ini ada social currency. Podcast Grita Buka Praktek ini membahas cerita-cerita yang unik dari berbagai narasumber yang biasanya tidak diungkap di tempat lain. Jadi di Grita Buka Praktek ini banyak membuka cerita-cerita dari narasumber yang mereka tidak membahasnya di podcast lain atau di tempat lain. Kemudian audiensnya juga merasa terhubung dengan topik yang seringkali relevan dan menarik untuk dibicarakan di lingkaran sosial mereka. Jadi para audiens atau penonton ini bisa terhubung nih, karena topik ini kadang relevan dengan kehidupan sehari-hari, kayak misal kayak ada kasus pembulian atau mungkin ada sakit tertentu gitu, terus juga ada cerita atau pengalaman yang serupa juga. Jadi ngebuat si penonton ini merasakan hal yang si narasumber rasakan, jadi kayak saling terhubung gitu. Dan next, ada yang ketiga ini ada trigger. Nah, triggernya ini, nama podcast Berita Buka Praktek sendiri itu menjadi pemicu yang mengundang rasa ingin tahu. Karena kan eh, buka praktek berarti kan kayak membuka sebuah praktek yang bisa jadi orang tuh mikirnya ini jadi tempat konsultasi buat cerita-cerita atau sekedar curhat. Nah, kemudian ada tema yang relatable, seperti cerita kehidupan yang sering memicu ingatan ketika audiens menghadapi situasi serupa dalam kehidupan mereka. Ya kayak tadi yang udah dibilang, kayak misal di cerita tersebut tuh terdapat hal-hal yang mungkin bisa jadi serupa dengan apa yang dialami oleh para audiens. Kemudian ada penggunaan teaser di media sosial. Jadi penggunaan teaser di media sosial itu seperti cuplikan-cuplikan video yang eh, di-highlight dan 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 hal tersebut tuh bisa membuat rasa penasaran daripada audiens sehingga audiens tertarik untuk menonton podcast tersebut. Kemudian ada emotion. Podcast ini sering menyentuh cerita pribadi yang emosional seperti perjuangan hidup, kesedihan, atau kebahagiaan yang dapat memicu empati audiens. Jadi eh, di podcast Berita Buka Praktek ini ada banyak banget narasumber dengan berbagai latar belakang yang berbeda dan juga dengan eh, cerita yang berbeda pula. Jadi ada yang ceritanya menyenangkan, ada yang menyedihkan, atau ada yang penuh perjuangan. Kemudian ada emosi positif seperti inspirasi, kekaguman, atau humor juga sering muncul membuat audiens lebih terlibat. Jadi kan ketika lagi berbicara di podcast tersebut, itu pastinya ada diselingi kayak humor gitu, kayak ada candaan sedikit, atau mungkin rasa kagum dari cerita si narasumber tersebut yang bikin audiens tuh ikut ngerasa kayak kagum atau bangga juga. Next ada public. Nah, si Grita ini punya branding yang kuat di media sosial. Jadi audiens tuh sering ngebagiin kontennya, konten dari si podcastnya gitu. Karena kan si Grita ini tuh sering banget bikin podcast sama berbagai orang-orang yang mungkin cukup menarik ceritanya, sehingga audiens tuh sering bagiin gitu ke media sosial lain gitu, nggak cuma di YouTube aja. Terus selanjutnya ada video klip pendek dari wawancara yang diunggah di Instagram atau TikTok untuk meningkatkan visibilitas. Jadi kan kalau di podcast itu durasinya tuh lama banget ya. Jadi eh, kadang tuh diambil cuplikan yang pendek-pendeknya aja. Terus juga nantinya bakalan diupload di Instagram atau di TikTok gitu. Di highlight eh, dengan durasi yang singkat. Jadi dengan cara tersebut itu tuh kan akan mengundang audiens untuk menonton si podcast tersebut gitu. Karena banyak yang nonton, banyak yang lihat.
Terus juga ada momen viral atau cuplikan lucu membuat audiens ingin membagikan ke publik. Kadang-kadang di podcast itu kan eh, cerita-ceritanya tuh banyak gitu. Kadang ada momen viral atau hal-hal lucu yang bikin audiens tuh pengen nge-share ke orang-orang gitu supaya orang-orang tuh tahu juga kalau ini tuh menarik, ini tuh lucu atau menghibur. Next ada practical value. Banyak cerita dari narasumber di podcast Berita Buka Praktek yang memberikan pelajaran hidup, tips karir, atau wawasan baru yang relevan dengan audiens. Jadi eh, di podcast tersebut tuh banyak banget gitu pelajaran yang bisa diambil. Kemudian ada nilai-nilai yang sering membuat audiens merasa mendapatkan manfaat nyata setelah mendengarkan. Jadi setelah audiens menonton podcast tersebut, audiens tuh jadi mendapatkan manfaat gitu kayak dapat pelajaran hidup atau lebih menghargai hidup dan sebagainya. Next ada story. Jadi format podcast yang berbasis narasi ini bikin audiens tuh terhubung dengan cerita personal si narasumber gitu. Kan di dalam podcast tersebut tuh saling apa ya, saling eh, cerita lah atau tanya jawab gitu. Nah, dengan adanya cerita dan tanya jawab itu ngebuat kita sebagai penonton itu ikutan kayak terkoneksi juga atau terhubung sama si narasumber karena kan rasa ingin tahu kita pun juga terjawab melalui podcast tersebut. Terus juga si Grita ini menggunakan gaya wawancara yang santai namun tetap mendalam gitu. Jadi di podcastnya si Grita ini nggak terlalu serius-serius banget, serius, cuman nggak yang serius itu, masih ada santainya, masih mungkin ada ketawanya dan juga ya nggak menciptakan hal-hal yang tegang. Next ada tipe of collaborator. Nah, di tipe of collaborator ini pada podcast Berita Buka Praktek menggunakan produk placement and music. Di sini terlihat jelas bahwa produk yang diiklankan secara tidak langsung itu ditampilkan kepada publik melalui penempatannya yang diletakkan di atas meja. Jadi si Griti ini tidak mempromosikan produk tersebut secara verbal, tapi dia hanya meletakkannya saja gitu di meja tersebut. Jadi orang-orang udah bisa langsung tahu kalau ini tuh termasuk bagian dari promosi. Terus juga di sini dia mencantumkan link affiliate dari beberapa produk tanpa mempromosikan secara langsung atau menyebutkan produk-produk tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.